Guys, welcome back to Hang Time Podcast. Jadi udah setahun gak bikin podcast dan lama banget karena ya sibuk kuliah. Udah itu ini juga lightingnya dari lighting rumah, jadi nggak ada apa ya proper lighting kit karena lighting kitnya semua di Indo dan nanti baru bawa kalau nggak repot ke Aussie lah ya. So today kita akan ngobrolin tentang anime convention yang aku pertama kali pergi, dan kenapa aku invite this guy right here karena dia udah sering banget ke anime convention. Jadi aku sebenarnya kepengen tahu kayak details on anime convention in Australia, and juga Koko kan pernah ke Indo dan yang banyak lah pokoknya. So maybe introduce yourself, who you are. Okay. My name is Yadia. Aku Yadia Juan. Aku sekarang udah lagi kosong di sini. Dulu pernah bekerja di sini, jadi aku di Melbourne. Sekarang stay-nya orang Indo juga sih. Iya. Aku udah sering ke anime convention, tapi aku pertama kali ke convention itu dari 2006. Enggak. Dari 2014. Itu aku 2014. Iya. Wow. Jadi aku 16 tuh, kan aku 16 ke sini. Aku 16 ke sini, aku 14 itu pertama kali convention itu yang di Indo tuh. Oh, jadi 2014 di Indo. 2016 15 di Indo juga. I went to convention as well. 16 baru aku kesini di Melbourne. And then I went to conventions every year since then juga. So you ke Melbourne dari 2016. Dari 16 ya. Sampai sekarang masih di Melbourne. Sampai sekarang masih di Melbourne ya. Oh, oke. Kenapa bisa pindah ke Melbourne? Is it cause work or? Jadi dulu aku pernah, jadi kan aku lulus itu 2014, lulus bachelorku. Terus habis itu aku dulu sempat pas bachelor aku ada double degree gitu ke Melbourne. Karena aku pernah double degree gitu, jadi aku udah tahu kan kayak gimana study di Melbourne. Tadinya sih nggak plan mau ke Melbourne lagi. Terus begitu mikir-mikir nextnya aku mau lanjut study, karena aku akhirnya mau lanjut master, terus mungkin mau PhD gitu kan. Jadi akhirnya aku decide, oke deh aku mau ambil master, tapi di mana nih better, mau di Indo atau mau di luar? Terus setelah aku pikir-pikir, waktu itu suasananya di Melbourne juga enak gitu. Jadi ngelihat kondisi kerja, terus aku kan juga sempat ada kerja di Indo tuh waktu aku habis lulus. Aku nggak terlalu suka sama hiruk pikuknya gitu, nggak terlalu suka sama trafficnya segala macam. Jadi kalau di sini kan kita bisa jalan gitu, bisa jalan. naik public transportnya juga nggak terlalu desek-desek gitu kan. Akhirnya aku decide ya udahlah, kayak 2016 saatnya ke Melbourne terus ambil master deh. Oh, jadi udah ambil master sekarang? Udah, aku udah lulus masternya dari 2017, cuma setahun. Oh, wow. Oke. Jadi udah berapa lama ya kita kemarin di anime convention? Conventionnya itu 17, 18. 17, 18. I went 17, Koko dua kali deh. I went both days. I went 17 and 18. Yeah. Yes, so itu tuh pertama kali aku, Vincent dan beberapa anak gereja pertama kali ke anime convention, dan sebenarnya honestly it was a very terrible experience karena banyak banget kayak masalah-masalah yang di anime convention. Makanya aku kepengen tanya Koko, kayak kalau waktu itu kan Koko pernah kayak ke anime convention banyak kan, setahu aku. Apakah kayak gitu atau lebih baik? Jadi sebenarnya aku banyak pertanyaan sih, tapi kayak ya kita lebih santai ngobrol-ngobrol aja sih. Kan we go through it. Yes. Jadi anime conventionnya itu Crunchyroll ya, Crunchyroll Expo. Pertama kali di Melbourne. Oh, pertama kali. Itu soalnya Crunchyroll, sebenarnya kan Crunchyroll tuh, if you guys don't know, it's a really huge brand. I think kalau kalian nonton anime, kalian pasti pernah denger Crunchyroll at least. Dia tuh mainly yang dia lakuin tuh streaming provider. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton anime yang legal gitu kan, pasti kalian mesti cari another streaming provider. It's basically the Netflix for animes. Oh, that's gitu. why. Jadi harus bayar gitu kan ya? Iya, jadi harus bayar subscription base biasa lah gitu. Mereka tuh I think base utamanya di US, I'm not really sure. Cuma mereka juga udah pernah bikin convention banyak gitu di luar Melbourne gitu. Mereka udah pernah bikin, ada di US ada. I think they've made another one, but I forgot where. And then this is the first time they made one in Melbourne basically. Oh, so this is the first time It's the first Crunchyroll Expo, Crunchyroll convention in Melbourne basically. Oh, oke. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya kayak apa sih itu Crunchyroll Anime Convention, tapi udah dijawab ya guys ya. Jadi nomor 2 sebenarnya kenapa bisa sepenuh itu? Jadi kan Koko kan kayak kalau nggak salah perginya sama sendiri atau beberapa orang dulu? Aku sama teman-temanku ya. Oh, Koko sama teman-temannya pagi-pagi banget. Iya. Nah, aku sama Vincent sama Yaya sama beberapa orang juga masih banyak. Kita tuh datangnya sebenarnya kayak jam 11-an. I think so ya. Ya, itu udah bener-bener penuh, chaos banget di Melbourne Convention Center ya kalau nggak salah. Nggak terlalu jauh sih dari sini, makanya kita santai-santai aja, masih bisa makan gitu. Itu sepenuh itu gara-gara apakah
feeling aku sih gara-gara pertama 2 tahun COVID kan. Orang mulai bosen di rumah, mulai nonton let's say anime, apalagi Netflix udah nge-boom. Udah itu Ya, nambah sih. yang gilanya tuh AOT. Oh ya, AOT, bener-bener. Demon Slayer, Spy Demon X Slayer. Family itu kayak Jujutsu Kaisen. itu bener-bener gila, kayak trendingnya di mana-mana. Dan sebenarnya is it because of that sepenuh itu, atau emang dari dulu sebelum anime-anime yang kayak this trending nggak sepenuh itu anime konvensinya? Karena when I come there kayak udah mau nonton kayak bola Padat atau banget ya, iya padat udah banget kayak ya. mau nonton apa ya, turnamen basket atau bola gitu. Aku juga gak nyangka sampai segitu sih kepadatannya, karena kalian ngantri di depan sih ya. Iya, benar. Tapi kayaknya better aku kasih backstory dikit kenapa kayak kita bisa ngomongin problem si penuhnya itu. Iya. Jadi biasa kalau biasanya kita pergi ke expo atau kita pergi ke any conventions at all gitu sebelum COVID kan nggak ada limit nggak ada limit kepadatan space kan. Oh, iya. Jadi kau mau space-nya seperti apa, selama kau masih bisa desek-desekan orang-orang yang pada don't mind, bisa langsung masuk aja gitu kan. Tapi kan semenjak abis COVID, things change of course. Yep. So convention or not even just conventions, any kinds of event itu pasti mereka udah taruh limit of people. Iya, capacity-nya ya. Capacity-nya jadi Iya, dulu benar. gitu. Otomatis kayak mereka nggak boleh desek-desekan lagi, harus make sure bisa ada space untuk orang-orang bisa social distancing Yes. gitu. Walaupun di sini mereka udah lebih santai sih. Iya, sini santai banget sih, udah nggak Masker peduli. segala macam udah nggak terlalu pusing. Iya, kan? udah Iya. lepas. Gitu. Kalau kemarin itu kenapa bisa desek-desekan itu sebenarnya banyak isunya di belakang XC Expo ini yang mungkin nanti kita bisa bahas Yes. satu persatu lah gitu. Cuma yang terutama itu, jadi kan aku sama teman-temanku itu kita datang buka Expo itu jam 10. Untuk VIP, if you guys don't know, kadang di Expo kayak gini, kadang di convention kayak gini itu mereka kamu bisa beli tiket VIP. Kalau kamu beli tiket VIP, one of the things yang mereka umum offer di sini itu kamu bisa masuk 1 jam lebih awal daripada orang lain non VIP. Berarti boleh kayak masuk jam 9 tapi ngantrinya boleh dari pagi dong. Iya, benar. oke. Jadi ada beberapa teman-temanku yang ambil VIP juga. Mereka benar-benar udah masuk dari jam 9. Oh wow. Jadi jam 9 tuh convention-nya udah dibuka dan semuanya udah aktif dan kayak yang jualan di dalam, Udah acara-acara ada. itu udah pada mulai. Oh, berarti Sedikit-sedikit VIP kayak you have one extra hour. hour yang untuk VIP doang lah ya. Yes, that you can actually enjoy the whole convention gitu. Iya, jadinya. jadi nggak terlalu penuh. Mungkin nggak termasuk yang kayak konser gitu-gitu ya nggak ada lah, karena kan Oh, itu iya. buat publik gitu kan. Iya. Tuh, tapi kamu ada extra 1 hournya gitu kan. Habis dari situ, baru yang non VIP, which is yang general, mereka bakal bisa masuk jam 10. Ah iya, iya benar. Nah, aku target selalu pasti kita masuk kalau biasanya jam 10 kita udah start gitu. Jadi kita selalu datang mungkin biasanya 9.30-an, setengah jam sebelum atau kayak 15 menit sebelum. Kemarin karena hari Sabtu kita juga udah pertama kali udah lama nggak convention, Iya. kita jadi mikir oh yaudah kita datang mungkin 15 menit sebelum aja gitu. Tapi kita pun waktu mau masuk, kita tuh ngantri masih lama gitu loh. Kayak Oh, iya? iya, aku ngantri 9.40 kalau nggak salah nyampenya. 9.40 9.45. Jadi 20 menit 15 menit sebelum lah. Terus aku tuh datang awal karena ada signing guest yang aku pengen datengin. Terus karena ada signing guestnya itu di jam 10 sampai jam 11 only. Jadi Oh, dikasih 1 iya, jam doang. dikasih satu jam time frame dimana kamu bisa mulai ngantri di dalam. Oh. Tapi that means you have to go in the convention first, and then you have to walk to that booth, and then you have And to then ngantri baru di sana. tunggu, iya. Ya, tapi antriannya itu buka 10 sampai 11 intinya gitu kan. Terus I'm like, oh, okay, that's good. I guess as long as I can get there by 10:30, I should be fine gitu kan. Iya. Terus akhirnya aku ngantri sama teman-temanku. Pas lagi kita ngantri, unusually itu kita baru masuk convention-nya itu akhirnya 10.45. Waduh, Iya. 10.45. Iya, jadi kita ngantri 9.45 pun kita ngantri sejam. Which is very unusual gitu. I think kalau kenapanya ya, one of the reason why ya kayak yang kamu bilang sih benar. Kayak anime has been booming after a long while. Plus ini tuh first Melbourne Convention yang gede yang pernah ada Oh, iya. after COVID. Habis COVID, iya. Karena benar. pre-COVID there's a lot of convention. Kayak sebelumnya itu kita ada namanya Madman Convention, which is basically the biggest anime convention yang Melbourne punya. Gitu. Sebelum COVID hits. Sebelum COVID hits. Oke. Tapi begitu COVID hits, the convention closed down. Iya, bener. Terus abis itu the whole brand bahkan of Madman is absorbed by Crunchyroll gitu. Oh, diambil Basically. ahli. Iya. Jadi jadi dulu tuh kita ada streaming service juga. Basically it's like Crunchyroll. Mereka they're the Netflix for anime. They call themselves Madman. Mereka juga distribute DVD kayak merchandise kayak mereka juga do those gitu. Oke. Nah, tapi abis itu they used to do conventions, they used to do a lot of different things related to anime, and then they're absorbed by Crunchyroll. Mungkin absorb is not really the correct term ya, like you can browse it up. Iya. Cuma it's kind of like that. Gitu. Iya, diambil ahli lah ya, let's say that. Oke. Gitu. Nah, makanya semenjak itu udah nggak ada convention yang gede-gede lagi. Terus
convention gede pertama, kayak tadi convention pertama gede di Melbourne itu Crunchyroll ini. Iya. And the thing about convention I don't think it's just here, tapi kayak around the world juga, people would fly for conventions. Jadi kayak waktu kemarin kita di Crunchyroll Expo itu, I'm sure ada banyak banget orang dari interstate, kayak orang yang dari Sydney mungkin, orang dari Perth mungkin. Iya, pasti banyak yang Brisbane datang. gitu-gitu ya. Iya, karena mereka pengen datang, mereka pengen enjoy the conventions of course. Iya, itu sebenarnya yang menarik tuh kayak aku juga kaget kayak Koko kan bilang waktu itu yang kita lagi discuss kayak banyak yang sebenarnya harusnya yang jualan kayak merchandise and their own art dari luar negeri. Itu yang bikin aku sebenarnya shock kayak segila itu orang dari luar negeri mau ke sini, apalagi ada teman kita kan yang dari New Zealand ke sini juga. Iya, benar. Untuk convention ini doang. Yes, kayak yes. what? Yes, I juga it's kaget. It's such a thing. Iya. People only do that for bigger conventions. If they know the name is big, they would go for it. Oh, yeah, karena kan there's always the basically it's like let's say World Cup or something, right? Yeah, jadi it's kayak kinda like that. You think of it that way. If you're obsessed with it, you pasti go for it. Exactly. That's why Crunchyroll pasti rame gitu. Karena again brandnya itu gede. The name Crunchyroll itself is really big gitu. Oh. Jadi penuhnya satu itu. Plus yang tadi first convention in Melbourne. Udah lama. Kan? Iya. Itu. And then plus juga yang tadi kamu bilang, it's because the whole anime hype has been crazy. Has been really crazy ever since COVID juga gitu. Iya. Karena show banyak yang bagus banget, banyak mereka ada mangas and light novels yang memang menarik banget. And also a lot of people kan it's also similar to the reason kenapa Among Us bisa hype banget. Iya, karena COVID juga. Iya, exactly. If you think about it, like the game is like pretty simple. Itu juga bahkan udah ada sebelum, tapi mereka baru hype banget ya setelah si COVID ini kan. Because people are looking for a media to actually enjoy gitu, and more of it is anime gitu. Iya. So gitu sih. Yeah, it's thanks to COVID jadi. Yeah, thanks to COVID they kind of jadi penuh banget Crunchyroll. It's itu, so jadi crazy. banyak sih itu. So penuh banget lainnya juga banyak banget. Iya. Though your case, your line and your wait time is crazy also because mereka juga ada problem dari organizer-nya, which probably we're gonna talk about later. Yes. Yeah. So next is menurut Koko orang yang baru pertama kali ke anime convention nih kayak aku kan pertama kali ke anime convention. Apa sih seharusnya yang sebenarnya ditargetkan untuk orang yang pertama datang? Is it the environment? Is it the merchandise? Misalnya kayak figurines. Okay. Karena aku juga sebenarnya honestly kaget when I see the map. Kan ada tulisan kayak art gitu, art gallery or something. Art district, ya. Ya aku kira itu kayak lebih ke orang bikin artwork udah itu di display. Aku kira karena kan aku nggak pernah tahu anime convention kayak apa kan. Udah itu I thought it was gonna be like ada booth kayak misalnya AOT Village kayak gitu-gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak my mindset tuh sebenarnya udah kayak high expectation banget. Tapi kayak when I go there kayak lebih kayak kenapa kayak gini doang gitu loh. Terlalu simple ya. Iya terlalu simple karena sebenarnya kan aku juga anak seni kan. Jadi kayak looking at AOT Demon Slayer cuman kayak bulletin board, gambar and figur kertas doang. Aku kayak sayang banget gitu loh. Kita bayar $45 tapi cuman ini. Jadi sebenarnya apa sih yang harusnya target kita sebagai yang pertama kali ke anime convention? Is it just to know the environment or is it to know let's say artis-artis yang akan datang? Oke. Ini pertama kali banget berarti ya? Iya, pertama kali. As an anime fan lah gitu ya? Yes. I'd say convention itu, because conventions are always gonna be similar biasa isinya. So I'd say if it's your very first time going to convention, I would suggest, tapi ini nggak cuma untuk, kalau yang ini nggak cuma untuk yang pertama kali datang sih, untuk anyone who wants to go to conventions, I always suggest kalian prep dulu kan mau ngapain di conventionnya itu a few weeks before. Basically kan kalian bakal bisa tahu info-infonya gitu, guestnya siapa, bakal ada apa aja, floor plan-nya kayak gimana tuh harusnya kalian bisa tahu lebih awal gitu. Nah waktu kalian tahu itu lebih awal, you guys look at it, and the main thing that you guys wanna look at is guest list. Karena any convention itu the biggest appeal yang kamu nggak bisa dapat di tempat lain is their guest list. The guest list of the itu ya. Because if you're talking about experience, about belanjanya, about merchandise-nya, itu biasanya tuh you can always get it anywhere else. Yeah, that's the thing. Yes, itu yang sebenarnya aku mikir kayak kalau misalnya aku kan nggak bener-bener ngeblank banget kayak misalnya ada area yang VTuber. Yeah, like those ones. Kayak gitu kan, udah itu kayak anime apa ya, voice actors or something like that. Aku bener-bener nggak tahu at all. Jadi kayak maybe for me it's not worth it because I don't know them. Yeah, exactly. Sebenarnya kayak
buying this merchandise right here. Aku juga beli kayak kok ini kan bisa beli di toko terdekat Iya, gitu loh, benar, bisa benar. beli Di online any juga anime shop kan. you can Iya find it, iya. ya. Jadi kayak sebenarnya going to anime convention for me the first time cuman kayak atmosfer happy doang dan ngeliat kayak figures yang keren-keren yang sebenarnya kayak maybe exclusive, let's say that. And then kayak just hang out with friends gitu, happy time, you know, Saturday with friends, and then kayak lebih ngobrol-ngobrol gitu-gitu doang sih sebenarnya kayak Bener-bener sih. itu sih yang I find for the first time kayak ke anime convention, just to be happy, and maybe after that kalau misalnya ngerti tentang yang guest yang datang baru itu kayaknya lebih enjoy kali ya. Benar. Nah, yang tadi aku bilang itu, you wanna look for the guest if kamu udah ada orang yang kamu memang tertarik. Iya. Kalau nggak ada, then actually the first experience is for you to basically do whatever you do. Yes. Jadi memang untuk kamu datang, kamu enjoy conventionnya aja, kamu muter, kamu lihat ada apa, and then get yourself used to like what conventions are like gitu. Iya. Jadi kayak you know what's gonna be around, you know what, kayak misalnya kamu lihat kayak kamu bilang kamu ternyata ada kecewa kok yang Attack on Titan area sama Demon Slayer area kok cuma kayak gini gitu. Iya. Jadi basically the first convention experience tuh biasanya membuat kayak gitu, buat kamu Iya, tahu. buat tahu doang ya. Buat tahu what you're gonna be looking for, what you're gonna like, what you're not gonna like gitu. Iya, oke. Tapi biasanya kalau di convention pasti ada satu atau dua anime, especially anime gitu ya, satu atau dua anime yang memang lagi ngetop banget, and they're gonna make like a small diorama of it gitu. Kayak kemarin tuh Spy Family. Yes, Spike Family yang living roomnya ya. Yeah, kalau nggak they salah make ya. like the living room. Iya. So basically kalau misalnya mereka ada diorama kayak gitu yang lagi ngetopnya, karena mereka emang lagi bring that up gitu, then that's probably gonna be the quote unquote the best attraction that they have. Kalau misalnya ngomongin buat foto-foto gitu ya. Iya. Selebihnya saya pasti isinya bakal makanan. Mereka pasti ada merchandise anime yang official sama yang kayak dari toko-toko anime, mereka bakal buka booth di sana basically. Habis itu bakal ada artist alley, which is basically orang-orang kayak kita, orang-orang yang kayak kita suka anime, terus habis itu kita bikin merchandise kita sendiri and kita jual. Oh iya, iya. Basically those things. Habis itu sama ya signing sama concert gitu. Oh. Ya, karena isinya tuh pasti kira-kira kayak gitu. Jadi because you don't know what they are, as a first timer, you wanna come in and then you wanna see what they are and then you wanna see if you like them or not. Gitu. Yes, Jadi, that's so true. It's for you to, it's basically just for you to enjoy it and to see what you like and what you don't like gitu. Iya, iya. Jadi actually it makes a lot of sense kalau kamu datang ke situ terus habis itu kamu, wah gak worth it ya kok ternyata aku kesini. Iya bener banget. Kayak biasa aja gitu. Karena yang kayak teman-teman kita yang pertama kali juga datang ke situ kan lumayan banyak lah. Let's say that. Lumayan beberapa yang kayak gara-gara hype ini juga sih, gara-gara COVID kan kayak AOT Demon Slayer jadi, wah let's go coba anime convention, maybe kayak ada merchandise yang bagus. Sebenarnya bagus ini, aku juga beli ini berapa ya, $40, $45 sih. Oh ya. Worth it juga. Jadi kayak aku sebenarnya honestly aku suka apa kayak koleksi figurin sih. Walaupun bukan anime juga ya. Let's say Hawkeye, cause I like archery. Oh, okay. I like to buy the pop Funko figurines of them. Jadi kayak dari dulu tuh iya, dari dulu tuh sebenarnya koleksi Lego figurines tapi dihilangin sama my siblings. Jadi kayak udah susah banget. Jadi harus yang kayak gini yang lebih gede udah punya gue. Jadi jangan megang lah my siblings kan. Okay. Menurut Koko worth it nggak sih kayak $45 untuk Crunchyroll Expo ini? Regardless of the problems yang nanti kita akan ngomongin di episode berikutnya. Kayak sebenarnya worth it karena fokus cuma nyari figurines dan penasaran kayak apa. Kan kalau aku kan ke anime convention ini honestly penasaran convention anime tuh kayak apa sih. Dan ya, pertama kali banget sih. Iya pertama kali. Dan for you is it that worth it untuk bayar $45 untuk kita yang pertama kali masuk? Oke. Tadi kayak aku nggak tahu ini udah masuk atau enggak, tapi for $45 untuk ke anime convention itu standard price di sini. Memang biasanya mereka around 30 to 50 tadi kan. Iya. Jadi for price wise karena kayak di Indo gitu it's around 120.000 gitu kan memang jauh lah ya. Untuk konten convention sendiri, conventions are always gonna be conventions. What I mean is kayak mau gimana pun juga isi convention itu bakal kira-kira gitu-gitu aja. Kamu ada artist alley, kamu ada Hall of Fame mungkin, kamu ada toko-toko merchandise anime yang which
are actually toko-toko yang kamu bisa temuin di mana-mana. Iya. So mereka datang kumpul di convention ini. Karena yang spesial-spesial paling biasanya ada guest signing, ada konser, ada apa lagi ya? Biasa ada acara-acara yang kayak scavenger hunt segala macam gitu kan. For 45 karena itu harga standar juga dan ini convention juga convention standar, I'd say di sini it's worth it. It's standard lah. I wouldn't say it's like worth it. It's a good word. I would just say like you pay what you get istilahnya. Gitu. Tapi again itu kalau misalnya kita ngitung nggak ada, kamu nggak perlu ngantri yang parah dan habis itu kamu bisa masuk ya, kayak it's a good thing that you guys go in, karena kalau nggak kalian nggak bisa masuk kan kemarin. Kalau sampai udah kelewat berapa jam itu kayak kan udah skip sih. Itu parah banget sih. Permasalahannya kayak sebenarnya $45 menurut aku sih worth it aja. Tapi because the problem that we had in the anime convention, berasa jadi nggak worth jadi it kayak aduh 450.000 buat gini, kayak sayang banget gitu loh. Bener banget. Jadi kayak sebenarnya actually worth it aja sih, kayak memories that you make with your friends, having fun on a Saturday, udah pusing tugas. Jadi kayak asik juga sih ketemu orang yang sebenarnya juga suka anime, dan mereka apa ya, try hard untuk cosplay. Aku juga kaget sih kayak orang banyak yang kayak cosplay jadi karakter anime tuh kayak they spend money to do that gitu. That's crazy. Iya makanya sih. Tapi ya, I think price wise that's good. Did you get to take a picture with any cosplayers by the way? Yes, I actually took a picture with who's the pig in Demon Slayer? The what? With the who? The pig guy. The pig guy. Oh, Inosuke. Yes, that's right. Aduh lupa. Aku foto sama dia, tapi sebenarnya ada satu lagi yang lebih bagus, yang jadi Inosuke-nya. Badannya lebih kayak ada percakan coklat gitu di paint. Jadi kayak sebenarnya tadinya kepengen foto-foto with beberapa, ada One Punch Man. Oh. Sebenarnya tadi kita the Saitama ya. Iya, kita kepengen foto sama dia tapi tiba-tiba hilang, nggak jadi kata. Ya, sayang banget. Jadi kayak me and Vin only got 2 pictures with Inosuke and the ghost guy. Wait, The ghost guy. Let me show you. Coba. Oh, ngomongin cosplay, I guess since ini kita lagi ngomongin about convention in general, I do wanna say this sih, buat orang-orang yang baru pertama kali convention, one of my other tips selain yang nanti kita bakal ngomongin budgeting segala macam gitu, one of my other tip would be kalau kalian lagi ke convention, terus kalian lihat ada cosplay yang kalian suka, walk up to them, ask them for the photos, they're gonna be happy about it. Iya, karena kan pasti mereka apa ya? Feeling aku sih mereka cosplay untuk biar orang-orang minta foto kan, pasti like, kayak lebih seneng. You taking photo is an act of appreciation ke mereka, it's a good thing gitu justru. Karena kayak teman kita yang tadi kamu ngomong dari New Zealand itu kan dia datang, dia tuh ada momen lumayan lucu sih. Jadi waktu dia datang, dia pertama kali ngeliat ada kayak wah itu cosplaynya bagus banget gitu, dia ngomong ke temanku gitu. Terus abis itu begitu dia ngomong gitu, tapi dia bilang kayak tapi gue malu mau ke depan mau ketemu. Itu kayak sayang banget gitu. Terus habis itu akhirnya karena kita tahu itu it's actually okay, akhirnya jadinya temen-temen yang lain itu yang ngomong cosplayer kayak, my friend wants to take a picture with you, is it okay? Terus akhirnya ya begitulah, akhirnya dia jadi take picture. Jadi kayak ketemu artis gitu kan, jadi malu. Benar. Tapi sebenarnya nggak apa, kayak kalau kamu ketemu ada cosplayer yang kamu mau take picture, always go for it. It's always a good experience and it's always nice for them juga gitu. Yang ini kok, ini siapa? The ghost guy from apa namanya? Spirit Away. Aku sih sebenarnya nggak tahu tapi ikut foto aja lucu. Iya. Dia gede banget mas, lucu banget. Lucu sih, ya. Jadi sebenarnya kita juga beberapa kepengen foto bareng tapi gara-gara malu sih sebenarnya. Sebenarnya aku juga kepengen foto tapi sama my friends pada malu nanya foto, jadi kayak ya sebenarnya it's a good experience. Jadi kayak one of the experience I get, I saw 4 cars yang di customize. Di Tasha's apa yang di sebelahnya trampolin kan? Iya, sebelah trampolin. That was nice. Udah itu lihat figurines kayak di kaca gitu. Itu kayak I don't know if it's exclusive, tapi katanya bisa beli, tapi aku nggak tahu belinya di mana. Kayak online deh. Tapi kayak ada Gundam, ada Demon Slayer, Jujutsu yang gede-gede, yang kecil-kecil. Itu sebenarnya as a person yang suka figurines itu gila banget sih. Tapi aku kagetnya tiba-tiba ada Star Wars. Aku kayak, bro, this is anime convention, kok ada yang Star Wars. Jadi kayak mereka kadang-kadang masukin. Bingung banget sih sebenarnya, kayak tiba-tiba ada Star Wars di situ, dan kemarin juga ada Thanos or something, jadi kayak kaget juga sih. Next time kalau misalnya pas kita convention bareng, aku mesti jalan bareng kalian sih. And then when we see cosplayers, I'm gonna harus push all you all, kayak let's go, you take a picture with me. Itu harus sih. Jadi iya, sebenarnya cosplayernya menurut Koko this year
sebagus itu kah atau waktu itu lebih bagus? Banyak lebih bagus yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya lebih gila-gila ya cosplayernya. I think again karena banyak orang nggak bisa masuknya itu aja sih. Soalnya I did see less people and less cosplayers like overall. Iya benar. Memang karena yang gue bilang kayak ngantri sampai berapa ribu orang di depan gitu yang nggak bisa masuk. Jadi otomatis karena cosplayer lebih dikit jadinya yang cosplayer bagus-bagus jadi nggak bisa masuk aja gitu. Cuma kalau kamu sempat di depan, aku nggak sempat sih, tapi teman-teman beberapa ada yang sempat di depan karena mereka nggak bisa masuk. Itu di depan tuh orang-orang yang nggak bisa masuk banyak yang akhirnya foto-foto ini kayak photoshoot session cosplayer mereka di tamannya di mana itu that's a common occurrence juga biasa di convention gitu kayak gitu. Mereka keluar, mereka cari spot and then they have a quick photoshoot gitu kayak 2 or 3 photos. Sebenarnya one of the things yang I sebenarnya kaget tuh kayak cosplayer nggak dikasih let's say this nggak dikasih early access to the convention karena kan sebenarnya mereka attraction untuk anime convention. One of the interesting part aku berdiri sebelah this character right here tapi cewek. Jadi yang cowok jadi siapa ya, Tanjiro atau siapa, yang cewek jadi Uzui. Jadi kayak I actually had a picture. I can show it right here. Nanti tapi kayak dia sebenarnya kayak dia bawa pedangnya kalau nggak salah, aku lupa. Tapi kayak makeupnya itu bagus, and then kayak sebenarnya I was expecting them to go inside first biar yang lain yang di depan bisa foto bareng gitu. Dan juga ada beberapa yang kayak pura-pura jadi Jujutsu Kaisen karakternya. Jadi apakah emang cosplayer yang let's say public cosplayer, mereka emang harusnya bisa masuk duluan atau emang harus masih baris sih kok? Menurutku baris. Karena I do get where you're coming from though. Soalnya kayak kalau misalnya mereka bisa masuk and like what you said mereka juga part of quote unquote attraction gitu. Kinda true. Tapi in the end convention is basically kamu meet up sama orang-orang with the same kind of hobby. Jadi kayak karena convention nggak cuma anime, there's game convention as well. There's the Mobile Legends tournament, which you can say as a convention juga jadinya gitu kan. Kayak gitu karena mereka convention itu basically orang-orang yang punya hobi yang mirip, mereka lagi kumpul for hobi and ini. it's your choice to cosplay or not. Jadi cosplay itu bukannya diharusin, tapi kayak it's a cultural thing di mana kayak if I want to go here, this is basically a place where I can show my cosplay and I can actually have fun with just playing as a different character gitu basically. It's basically kayak let's say World Cup, you pakai jersey Indonesia. It's like you pakai jersey Indonesia. Cuma karena ini lebih cultural thematic, jadi berasanya lebih quote jadi attraction lah gitu kan. Benar sih. Tapi basically sebenarnya ujung-ujungnya balik ke situ gitu. Itu biasanya mereka bikin sendiri atau beli? Mix 50-50. Ada orang yang beli, ada orang yang bikin sendiri. Biasanya yang dibikin itu prop-propnya, yang kayak props kecil-kecil misalnya kayak sometimes weapons, terus abis itu accessories yang misalnya kayak some characters they have kayak antingnya mungkin. Mereka bikin sendiri. Atau mereka have like a shoulder guards gitu-gitu. Itu biasa bikin sendiri. Tapi kayak main costume dari kemarin aku denger sih lebih banyak yang mereka ngomongnya mereka beli instead of bikin. Tapi props yang lebih banyak bikin. Karena props lebih gampang dibikin. Kostum kan kamu harus jahit semua segala macam. Iya sih, repot sih lebih itunya. Kalau kamu nggak biasa itu lebih capek, I think. Orang maybe people kayak liatnya as ally, let's say that. Kayak apa ya? Baju-baju yang kayak over apa ya? Kayak you being a character tuh kayak ngapain sih gitu kan, maybe orang yang nggak ngerti anime kan kayak gitu ngapain sih pakai baju-baju gitu jadi karakter. Kayak sebenarnya honestly mereka when I see them cosplay kayak gitu emang kayak ngapain, tapi knowing that you work hard to get into that character, kayak baju-baju and the budget yang you spend and not getting back the budget actually, ya kan, kayak you spend making the clothes of the character and literally you kind of in terms of monetary you gain nothing of it ish gitu. You cuman dapat let's say pride untuk orang kayak bagus banget kostumnya kayak gitu doang kan. Jadi kayak it's honestly respect to people yang kayak kepengen cosplay kayak gitu. Itu hebat sih. So kita akan ngomongin tentang issues yang terlibat di Crunchyroll Expo ini yang 2022 karena honestly it was hectic, like crazy banget. Dan sebenarnya aku juga tahu sih beberapa masalah yang I experience. Barisnya and then kayak I know you. Jadi nantilah ya, ini episode yang akan benar-benar gila dan kita akan kasih tahu kalian permasalahannya dan apa yang bisa dibenerin untuk maybe next year Crunchyroll atau Expo lain.
So thank you guys for watching. See you guys in the next episode. Bye bye.